Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Fadiaradin, NIM 20065011 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Kali ini saya akan membahas tentang komponen-komponen elektronika. Komponen elektronika dibagi dalam beberapa jenis. Jenis pertama itu komponen pasif. Komponen pasif adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya tidak memerlukan sumber tegangan atau arus tersendiri. Contoh dari komponen ini adalah resistor, kapasitor, dioda, trafo, dan relay. Selanjutnya komponen aktif. Komponen aktif adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya memerlukan sumber arus atau sumber tegangan tersendiri. Contoh dari komponen aktif adalah resistor, dan transducer. Selanjutnya kita akan membahas contoh dari komponen pasif. Yang pertama ada resistor. Resistor terdiri dari resistor tetap dan resistor tidak tetap. Lambang gambar dari resistor dapat kita lihat pada gambar ini. Ini lambang dari resistor tetap, dan ini contohnya. Selanjutnya kita lihat resistor tidak tetap, dan ini lambangnya. Contoh ini biasanya digunakan di loudspeaker untuk mengecilkan atau membesarkan volume suara. Selanjutnya kapasitor. Kapasitor adalah suatu komponen elektronika yang dapat menyimpan dan melepaskan muatan listrik atau energi listrik. Kemampuan untuk menyimpan muatan listrik pada kapasitor disebut dengan kapasitansi atau kapasitas. Sama halnya hambatan, kapasitor dapat dibagi menjadi kapasitor tetap dan kapasitor tidak tetap. Ini adalah lambang dari kapasitor tetap. Ini contohnya. Selanjutnya ini adalah kapasitor, lambang dari kapasitor tidak tetap. Ini contoh kapasitornya. Selanjutnya dioda. Dioda merupakan satu semikonduktor yang hanya dapat mengantarkan arus listrik dan tegangan pada satu arah saja. Bahan pokok untuk pembuatan dioda adalah germanium dan silikon. Dioda terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, dioda kontak titik, selanjutnya dioda hubung, dioda Zener, dan dioda pemancar cahaya atau dioda LED. Pertama, kita akan membahas tentang dioda kotak. Dioda kotak dipergunakan untuk mengubah frekuensi tinggi menjadi frekuensi rendah. Contoh tipe dari dioda ini misalnya OA70, AA90, dan 1N60. Simbol dari dioda kontak seperti ini. Selanjutnya dioda hubung. Dioda ini dapat mengalihkan arus atau tegangan yang besar hanya satu arah. Dioda ini bisa digunakan untuk menyiarkan arus dan tegangan. Dioda ini memiliki tegangan maksimal dan arus maksimal. Biasanya dioda tipe 1N4001 ada dua jenis, yaitu yang berkapasitas 1 ampere per 5 volt dan 1 ampere per 100 volt. Simbol dioda hubung sama seperti simbol dioda kontak tadi. Selanjutnya dioda Zener. Dioda Zener adalah dioda yang bekerja pada daerah yang breakdown atau pada daerah kerja reverse bias. Dioda ini banyak digunakan untuk pembatas tegangan. Tipe dari dioda Zener dibedakan oleh tegangan pembatasnya, misalnya 12 volt. Ini berarti dioda Zener dapat membatasi tegangan yang lebih besar dari 12 volt atau menjadi 12 volt. Selanjutnya dioda pemancar cahaya atau LED. LED adalah kepanjangan dari light emitting diode atau dioda pemancar cahaya. Dioda ini mengeluarkan cahaya bila diberi tegangan sebesar 1,8 volt dengan arus 1,5 mA. LED banyak digunakan sebagai lampu indikator dan peraga atau display. Ini contoh LED, biasanya juga ada berwarna merah. Ini bagi bagian dari LED, ada anode, katode, flash spot, unfill end spot, semiconductor die, reflective cavity, wire bond, exposed lens atau case. Selanjutnya komponen aktif. Pembagian komponen aktif yang pertama ada transistor. Transistor memiliki dua jenis, yaitu transistor bipolar dan transistor unipolar. Transistor bipolar adalah transistor yang memiliki dua persambungan kutub, dan transistor unipolar adalah transistor yang hanya memiliki satu persambungan kutub. Transistor unipolar adalah FET atau field effect transistor yang terdiri dari JFET kanal N, JFET kanal P, MOSFET kanal N, dan MOSFET kanal P. Transistor biasanya terdiri dari 3 buah kaki yang masing-masing diberi nama emitter, basic, dan kolektor. Transistor bipolar dapat diibaratkan dengan 2 buah dioda yang tergambar pada gambar berikut. Ini lambang dari transistor dan ini contohnya. Dan ini adalah lambang dari transistor unipolar. Selanjutnya kita bahas tentang trisistor. Trisistor disebut juga dengan CCR atau silicon
receiver yang banyak digunakan sebagai saklar elektronik. Ini gambarnya dari lambang resistor, dan ini contohnya. Selanjutnya transducer. Transducer adalah pengoperasian kerja suatu rangkaian yang lebih mudah diukur atau dikendalikan oleh besaran listrik, yaitu tegangan dan arus di mana terjadi perubahan dari suatu besaran ke besaran lainnya. Dan ini contoh gambar transducer. Ada LDR, NTC, dan PTC. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.